Alhamdulillahil qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ar-raqibu ala kulli darihatin dimastarahat. Al-mutalli'u ala domairil qulubi idha hajasat. Alladhi la ya'du misqala dzarratin bis samawati wal ardi taharrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahun la tuhitu bihil jihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu sadat. Allahumma shalli wa sallim ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada akhir perjalanan kita benar-benar membawa bekal ketakwaan pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah juan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Kita manusia adalah makhluk yang hidup dalam genggaman Allah. Dan Islam ibarat ruh yang dikirim Allah sebagai penyalur rahmat dan hidayahnya. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa kebahagiaan manusia di dunia sekarang ini dan juga di akhirat nanti sangat tergantung kepada keteguhan manusia dalam berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah telah umumkan setelah manusia atau insan pertama meninggalkan surga. Hal itu bisa kita lihat di dalam surat Toha ayat ke-123 sampai ayat 124. Di mana Allah berfirman, qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu berdua bersama-sama dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh atas sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjuk aku tidak akan celaka, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit dan nanti kelak dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin kaum muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita mau berpikir, kita sudah terlalu dapat banyak rahasia di dalam kehidupan ini. Orang sudah mengetahui bahwa yang paling tahu dan paling benar adalah seorang produsen kalau berbicara tentang satu barang yang dibuat. Kenapa kita katakan dia paling tahu? Karena dialah dalam sebuah pabrik yang menciptakan barang tersebut. Karena itulah kalau kita menemukan misalnya satu barang yang diproduksi oleh satu pabrik, kita tidak bisa menggunakan seenaknya sebelum kita mengetahui dan mengikuti petunjuk dari tenaga ahli pabrik tersebut. Misalnya
Kalau kita misalnya membeli mobil ataupun motor ataupun TV, pasti kita akan menemukan buku-bukunya. Di sanalah petunjuk bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara menjaga. Lalu kita mengikuti aturan tersebut, insya Allah yang kita punya pasti akan nyaman kita gunakan. Lalu kita katakan pada diri kita, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta manusia. Tentu saja hanya Allah yang tahu bagaimana cara membahagiakan manusia, hanya Allah yang tahu. Karena itulah untuk membahagiakan manusia, Allah utus Rasulnya. Allah turunkan wahyunya atau Al-Quran. Inilah tujuan bagaimana untuk membahagiakan manusia. Allah utus Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah bekerja dengan keras untuk menyelamatkan manusia dari tipu daya setan yang selalu berusaha ingin menyesatkan manusia. Dan Rasul benar-benar bekerja keras agar manusia tetap mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika manusia menolak seruan, menolak himbauan, ajaran Rasulullah SAW, dipastikan manusia tidak akan mendapatkan, tidak akan menikmati hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan meraih yang namanya kebahagiaan hidup di dunia yang sementara ini dan juga di akhirat nanti. Karena itulah manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia benar-benar enggan, manusia tidak mau menerima seruan, ajakan Rasulullah SAW, dipastikan dia tidak akan mendapatkan yang namanya kenikmatan, dia akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulullah tentu untuk membimbing manusia, mengantarkan manusia. Karena itulah ketika manusia menolak, mana mungkin manusia akan mendapatkan. Karena itulah kita sebagai umat Muhammad harus tunduk dan mengikuti ajaran dan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah. Manusia kita terdiri dari dua unsur. Ada jasad, ada roh. Dan kita tidak akan bisa berjalan normal tanpa kedua unsur tersebut. Kalau kita merusak salah satu unsur, berarti kita merusak diri kita sendiri. Memang di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, jasad kita sudah bisa diurai, bisa diperiksa dengan alat-alat yang canggih. Apakah nanti melalui ilmu anatomi ataupun ilmu kedokteran. Tapi ruhani kita tidak bisa. Karena ruh kita tidak bisa diukur dengan timbangan, tidak bisa diukur dengan meteran, bahkan oleh barometer sekalipun. Karena itulah manusia tidak akan pernah bisa membahagiakan ruhaninya tanpa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara membahagiakannya? Allah yang sudah menyatakan di dalam surah Al-Fatihah yang Khotib bacakan di atas tadi, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'an imanihim walillahi dzununus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka yang menyatakan bahwa salah satu ketenangan merupakan tentara Allah yang dikirim buat orang-orang yang beriman. Artinya ketenangan, kebahagiaan bukan ukuran secara materi. Jangan kita mengatakan kalau kita banyak duit pasti bahagia. Tidak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan ruhani. Ruh kita akan lapar kalau tidak diberi makan. Jasmani pun sama. Dia lapar kalau tidak diberi makan. Sekarang kita contoh misalnya, ada orang paling kaya di dunia ini, dia tidak makan. Beberapa waktu dia tidak makan, tentu dia akan merasakan sakit perutnya. Lalu ketika dia sakit perutnya, dia menghadapi rumahnya yang sangat mewah, apakah bisa menghilangkan rasa lapar? Pasti jawabannya tidak. Ketika orang kaya, biasanya di masyarakat dipuji luar biasa. Apakah ketika dia lapar, lalu pujian-pujian itu datang, bisa menghilangkan rasa lapar? Tidak. Apakah dia waktu masih lapar, dia masuk ke mobil yang sangat mahal, rasa laparnya hilang? Tidak. Jawabannya satu, bahwa yang dibutuhkan oleh perut yang lapar, makan.
makanan dan juga minuman. Begitu pula ruhani yang lapar. Ruhani yang lapar perlu diberi makan dan tidak bisa dikenyangkan, tidak bisa dipuaskan oleh seluruh materi yang ada di dunia ini. Tapi dia hanya bisa ditenangkan, dia bisa dipuaskan dengan dekatnya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat, Allah akan kirimkan kenangan dalam hatinya. Disitulah kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Jadi kita lapar ruhani perlu makan. Makanannya apa? Dekatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita sholat, kita membangun hubungan secara vertikal. Disinilah sebenarnya kita sedang dibina untuk membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selesai kalau tidak ada salam. Karena itulah dinyatakan setelah kita membangun hubungan baik dengan Allah, kita harus membuktikan hubungan baik sesama manusia. Karena itulah tengok di kanan kirimu. Makanya kita sering mendengar satu ungkapan, hablum minallah dan hablum minanas. Kalau ini sudah terbangun, insya Allah negeri ini aman. Kenapa sekarang kacau? Jawabannya pasti hubungan tidak baik. Apakah itu kepada Allah, juga kepada sama manusia. Tapi kalau hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sama manusia, dipastikan Allah tidak akan menurunkan bencana. Jadi kalau ada bencana, berarti dua hubungan ini tidak terbangun dengan baik. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini, kita selalu memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita sesama manusia, sehingga akhir perjalanan kita benar-benar perjalanan yang mengantarkan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa alamu innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa tanna bi malaikati al musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardalau ma'alawati rafa'i sidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahil umurana wa umura walidina ma damatis samawati wal ar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yakum was'alu min fadlihi wa tikum ala dzikrillah barakimis shalah.